Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, yang dimana kelompok kami akan menjelaskan materi statistika. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data, sehingga diperoleh informasi yang bermakna. Nah, data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berupa angka maupun kategori tertentu. Pertama, kita membahas dulu tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu digunakan untuk mengetahui pusat atau kecenderungan suatu data. Nah, ukuran pemusatan data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mean atau rata-rata, yang dimana rumusnya yaitu mean sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua di sini ada median. Median itu nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, median dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika banyak data ganjil, maka rumus median itu n plus 1 dibagi 2. Nah, jika banyak data genap, maka rumus median itu sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, yang terakhir di sini ada modus. Modus itu angka atau data yang paling sering muncul. Selanjutnya ada ukuran letak data. Ukuran letak data itu digunakan untuk mengetahui posisi data dalam suatu kumpulan data. Nah, ukuran letak data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, di sini ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, yang kedua di sini ada desil. Desil di sini membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang ketiga ada persentil. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, yang terakhir di sini ada ukuran penyebaran data yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jangkauan atau range, yang dimana jangkauan atau range itu adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Kemudian yang kedua di sini ada simbangan rata-rata. Nah, jadi pada modul ini perhitungan statistika menggunakan Python, yang dimana Python itu membantu dalam proses pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Oke, langsung saja ke aktivitas Python yang pertama. Di sini ada mengenal data, yang dimana pada bagian ini data akan dimasukkan ke dalam bentuk list agar dapat diproses melalui Python. Langsung saja kita copy, kemudian kita masuk ke dalam aplikasinya. Python. Kemudian pilih file, lalu new file, dan kita kontrol. Run. Kita kasih dulu nama dalam filenya. Save. Nah, di sini sudah ada data-datanya mulai dari 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, dan 100. Nah, sedangkan untuk jumlah datanya di sini ada 10. Oke, kita lanjut ke menghitung mean atau rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan sum dan learn. Oke, langsung saja kita copy. Kemudian kita copy. Setelah itu kita run. Nah, untuk hasil dari mean atau rata-ratanya di sini 80. Nah, untuk perhitungan manual ini sangat mudah, yang dimana kita menjumlahkan seluruh data ini, kemudian kita bagikan dengan jumlah datanya. Jumlah datanya di sini tuh ada 10. Dibagi sehingga hasilnya 80. Oke, selanjutnya yaitu menghitung median. Kemudian kita kontrol V. Baru setelah itu kita run. Oke. Nah, mediannya juga di sini hasilnya 80. Karena pada median ini data genap, jadinya untuk nilai tengahnya itu di antara 80 dan 80. Jadi ya kan bisa kita
jumlahkan 80 tambah 80, kemudian kita bagikan 2. 80 tambah 80 itu kan 60, 160. Kemudian kita bagi 2 jadinya 80. Sehingga di sini mediannya. Oke, selanjutnya di sini ada rumus. Nah, modusnya juga di sini 80. Karena kita bisa lihat untuk datanya ini, data atau nilai yang paling sering muncul di sini kan 80. Selain itu, dia munculnya cuma satu kali, sedangkan 80 itu dua kali. Kayak di sini modusnya 80. Oke, kita lanjut menentukan kuartil. Kita ketik dulu. Baru kita run. Nah, untuk kuartil satunya di sini itu 68,75, kemudian kuartil 2-nya di sini 80 dan kuartil 3-nya di sini 91,25. Nah, untuk menghitung cara manual kuartil 1, 2 dan 3 di Python ini, di sini saya sudah tuliskan. Mungkin langsung saja. Untuk nilainya di sini ada 60, 65, 70, 75, 80 sampai dengan 100. Sehingga banyak datanya di sini itu ada 10. Nah, untuk rumus kuartil sendiri, ini ada Ki sama dengan I kali N plus 1 dibagi N. Nah, yang pertama kita cari dulu kuartil 1 atau kuartil bawah. I kita ganti dengan 1 dan N kita ganti dengan 10. Makanya di sini 1 kali 10 tambah 1, itu kan berarti 10 tambah 1 itu kan 11. Berarti 1 kali 11, 11 dibagi dengan 4, hasilnya 2,75. Nah, karena hasilnya itu dalam bentuk desimal, bukan bilangan asli, maka untuk menentukan nilai kuartil 1, kita perlukan pendekatan interpolasi linear. Nah, caranya, di mana K itu sama dengan 2, yang dimana 2 ini diperoleh dari letak satuan data, sedangkan K plus 1 sama dengan 3 dengan D sama dengan 0,75 itu diperoleh dari angka di belakang koma. Nah, kalian bisa lihat rumusnya di sini, yaitu K sama dengan XK ditambah D kali XK plus 1 kurangi dengan XK. Nah, ini mana K ini, K-nya ini kita ganti dengan Q1, kemudian XK yang ini, K yang ini tuh diganti dengan 2, yang ini. Kemudian D itu sama dengan 0,75, kemudian K plus 1 ini kita ganti dengan 3. Sedangkan K yang ini sama K yang ini, 2. Kita ganti dengan 2. Maka di sini Q1 sama dengan X2 ditambah 0,75 dikali X3 dikurangi X2, atau data ketiga dikurangi dengan data ketiga dikurangi dengan data kedua. Nah, kita lihat data kedua di sini itu berapa? 65 kan berarti, karena ini data pertama, kedua, 3, 4, 5 sampai dengan data ke-10. Kemudian data ketiganya berapa? Berarti data ketiganya di sini kan 70. Kemudian kita kurangi dengan data kedua 65. Kayak di sini hasilnya 5. Kemudian kita kalikan ini 0,75 kali 5. Hasilnya 3,75. Ini kita jumlahkan sehingga hasilnya 68,75. Nah, untuk kuartil 2 dan 3 caranya sama. Hasil dari kuartil 2 ini 80, kemudian hasil dari kuartil 3 91. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara Python dengan cara manual itu sama. Mungkin sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan mengenai desil, persentil, dan visualisasi data menggunakan diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, kita mulai dari desil.
Desil merupakan ukuran letak yang digunakan untuk membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, untuk menentukan desil, terlebih dahulu data harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, data yang akan kita gunakan yaitu 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, dan 100. Nah, banyak datanya ini adalah 10. Nah, kemudian untuk menentukan posisi desil, kita akan menggunakan rumus DI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. Yang dimana DI-nya ini adalah desil keberapa yang akan kita cari. Kemudian untuk I ini adalah urutan desilnya. Kemudian N di sini adalah banyak data. Nah, banyak data yang kita punya ini adalah 10. Jadinya untuk desil berapa yang akan kita cari itu nilai N-nya itu akan tetap 10. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menjelaskan cara mencari desil utamanya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai D1 IN ditambah 1 per 10 ini. Karena kita mencari D1 berarti DI-nya ini kita ubah menjadi D1 sama dengan I-nya menjadi 1 dan N ini karena banyak datanya 10 kita masukkan 10 ditambah 1 dibagi dengan 10. 10 ditambah 1 itu 11, kita kalikan 1 tetap 11, kemudian dibagi dengan 10. 11 dibagi 10 itu sama dengan 1,1. Jadi D1 sama dengan 1,1. Nah, hasil 1,1 ini menunjukkan bahwa posisi desil 1 itu berada di antara data ke-1 dan data kedua. Nah, data ke-1 adalah 60 dan data kedua itu adalah 60. Nah, selanjutnya kita akan tentukan K1, K sama dengan 1, dan K ditambah 1 sama dengan 2 ini. K sama dengan 1 ini menunjukkan data bawahnya, kemudian K ditambah 1 sama dengan 2 ini sebagai data atasnya. Kemudian D sama dengan 0,1 ini sebagai bagian desimal posisi datanya. Kemudian kita gunakan rumus interpolasinya, yaitu DK sama dengan XK ditambah D dalam kurung XK plus 1 dikurangi XK. Nah, selanjutnya data kita masukkan ke dalam rumus. DK sama dengan D1 karena yang kita cari adalah desil 1, kemudian XK atau X1-nya ditambah dengan D karena nilai D di sini adalah 0,1, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian XK plus 1 di sini adalah X2 dikurangi dengan XK sama dengan X1 ini. Nah, D1 sama dengan nilai X1 atau data pertama adalah 60 ditambah dengan 0,1 dikali 65 dikurangi 60. 65 dikurangi 60 ini adalah 5. Kemudian 5 kita kalikan 0,1 sama dengan 0,5. Jadi nilai D1-nya sama dengan 60 ditambah 0,5 sama dengan 60,5. Sehingga diperoleh hasil desil satunya sebesar 60,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa D1 atau desil 1 dari data tersebut adalah 60,5. Setelah perhitungan desil dilakukan secara manual menggunakan rumus, selanjutnya perhitungan yang sama dapat dilakukan menggunakan aplikasi Python. Nah, pada modul ini, sintak program untuk menghitung desil sudah dibuat sebelumnya. Jadi, langkah yang dilakukan cukup kita mengkontrol C, kemudian kita tempelkan sintaknya pada kolom edit yang ada di Python. Nah, sekarang kita langsung praktikkan. Kita copy atau Ctrl C sintak yang ada di sini. Kemudian di sini kita Ctrl V, kita tempelkan pada kolom editnya. Nah, setelah sintak ditempelkan, program kemudian kita jalankan dengan menekan tombol Run. Run modul, kita klik OK. Nah, setelah program berjalan, hasil perhitungan desil 1, desil 5, dan desil 9 akan langsung muncul secara otomatis. Nah, hasil perhitungan Python ini untuk desil 1 sudah terbukti benar sama perhitungan manual dengan menggunakan Python, yaitu nilai desil 1 sama dengan 60,5. Nah, untuk desil 5 sama dengan 80, dan nilai desil 9 sama dengan 99,5.
Nah, setelah pembahasan desil selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persentil. Nah, persentil merupakan ukuran letak yang digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Konsep persentil hampir sama dengan desil dan juga kuartil, hanya saja pembagiannya itu lebih rinci. Nah, untuk menentukan posisi persentil, kita akan menggunakan rumus VI sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi dengan 100, yang dimana PI ini adalah persentil keberapa yang akan kita cari nilainya. Nah, untuk I ini adalah urutan persentilnya. Kemudian untuk N adalah banyak data. Nah, banyak data yang kita gunakan di sini adalah 10. Nah, setelah sebelumnya saya menjelaskan perhitungan persentil secara manual menggunakan rumus, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi Python untuk menghitung persentil secara langsung menggunakan program. Nah, pada modul ini, sintak program untuk menghitung persentil sudah disediakan. Jadi, langkah yang perlu dilakukan, cukup kita salin sintaknya, kemudian kita akan copy paste di bagian kolom editor di dalam Python ini. Nah, sekarang kita Ctrl C sintaknya, kemudian kita tempel atau kita Ctrl V pada kolom editor yang ada di Python. Nah, sintak yang kita gunakan pada Python ini tetap menggunakan konsep dan rumus persentil yang sama seperti perhitungan manualnya, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan hasil perhitungan secara teoritis. Nah, persentil yang akan kita cari nilainya di sini adalah persentil 25, persentil 60, dan persentil 85. Nah, setelah kita copy paste dia di sini, kita jalankan, kita run modul, kita klik OK. Nah, di sini pada kolom output sudah langsung terlihat hasil nilai dari persentil 25 adalah 68,75, nilai dari persentil 60 adalah 83, dan nilai dari persentil 85 adalah 96,75. Berikutnya, kita akan membahas mengenai range atau jangkauan data. Range merupakan ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil pada suatu data. Atau bahasa sederhananya, range itu merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Nah, rumus range yaitu R sama dengan X maksimal dikurangi X minimalnya, atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, pada data yang sudah kita bahas sebelumnya, atau yang sudah diketahui, nilai terbesarnya adalah 100 dan nilai terkecilnya adalah 60. Jadi, 100 dan 60 ini kita masukkan ke dalam rumus, R sama dengan nilai terbesar atau data terbesar dikurangi dengan data terkecil. 100 dikurangi 60 sama dengan 40. Jadi, range pada data ini adalah 40. Setelah perhitungan manual sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi Python untuk menghitung range secara langsung menggunakan program. Nah, pada modul ini sudah tersedia sintak program untuk menghitung range. Nah, sintak tersebut tinggal kita salin, kemudian kita tempelkan pada kolom editor yang ada di Python ini. Nah, sekarang kita Ctrl C, kita Ctrl C sintaknya, kita salin, kemudian kita tempelkan di sini pada aplikasi Python-nya. Kita Ctrl V. Nah, di sini terdapat nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, nilai maksimum ini berguna untuk menentukan nilai terbesar pada data ini. Kemudian nilai minimumnya ini berguna untuk menentukan nilai terkecil pada data. Nah, kemudian kita akan run, kita jalankan programnya, kemudian kita klik OK. Nah, range pada data tersebut langsung keluar secara otomatis pada idle Python-nya, yaitu range pada data adalah 40, sesuai dengan perhitungan manual yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian visualisasi data menggunakan aplikasi Python. Nah, pada bagian ini, data tidak hanya kita hitung, tetapi juga disajikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis secara visual. Nah, visualisasi data yang digunakan yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran.
Nah, yang pertama kita akan mulai dengan menggambar diagram batang. Nah, pada modul ini, sintak untuk menggambar diagram batang sudah disediakan, jadi tinggal kita Ctrl C atau kita salin, kemudian kita tempelkan pada kolom editor yang ada di aplikasi Python. Nah, kita Ctrl V. Nah, sekarang kita jalankan, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini diagram batangnya sudah terlihat sangat jelas. Nah, diagram batang ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antar data. Pada diagram ini, setiap data ditampilkan dalam bentuk batang sehingga memudahkan kita untuk melihat nilai yang paling tinggi maupun paling rendah. Nah, sekarang kita masuk ke visualisasi data kedua, yaitu kita akan menggambar diagram garis. Nah, di sini sama seperti diagram batang, sintaknya juga sudah disediakan. Kita salin sintak yang ada di modul ini, kemudian kita tempelkan dalam kolom editor yang ada di aplikasi Python. Kita Ctrl V, kemudian sintak ini kita jalankan, kita run modul, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini yang terlihat adalah diagram batang. Nah, tidak perlu khawatir, tinggal kita X saja, kita close. Nah, maka akan muncul diagram garis dari data nilai yang kita sintakan tadi dalam program. Nah, ini adalah tampilan diagram garisnya. Nah, diagram garis ini digunakan untuk melihat pola perubahan datanya. Dalam diagram ini, titik-titik data dihubungkan menjadi garis, sehingga perubahan nilai dari satu data ke data lainnya dapat terlihat dengan lebih jelas. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan menggambar diagram lingkaran. Sama seperti diagram batang dan diagram garis sebelumnya, sintak untuk menggambar diagram lingkaran sudah disediakan pada modul. Jadi, kita akan salin, kemudian kita akan tempelkan pada kolom editor yang ada di Python ini. Kita Ctrl C, kita salin, kemudian kita tempelkan pada kolom editor. Kita Ctrl V. Kemudian sintaknya kita jalankan, kita klik OK. Nah, terjadi invalid sintak pada programnya. Kita klik OK. Apakah teman-teman tahu di mana letak salahnya pada sintak ini sehingga terjadi error saat kita jalankan? Ya, benar sekali. Pada PLT title, diagram lingkaran data nilai ini tidak bisa terbaca sebagai string karena tidak ada tanda petiknya. Jika kode yang kita berikan berupa teks biasa dan tidak diberi tanda petik, nah Python tidak akan membacanya itu sebagai string, melainkan akan membacanya sebagai salah satu variabel atau fungsi. Nah, sekarang kita akan beri dia tanda petik agar bisa terbaca sebagai string oleh Python. Kemudian kita jalankan. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, diagram batang yang keluar, kita X. Nah, kemudian di sini juga ada diagram garisnya. Nah, ini adalah bentuk diagram lingkaran dari data yang kita gunakan. Nah, diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase masing-masing data terhadap keseluruhan datanya. Setiap bagian lingkaran ini memiliki ukuran yang berbeda sesuai besar kecilnya dari nilai datanya.